Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainin dengan NIM 25105460815, mahasiswa bidang studi ilmu pengetahuan sosial di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Islam Nurul Anwar Katon Kabupaten Pasuruan dengan materi perubahan sosial kelas 9. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Sesuai kesepakatan kelas kita bersama, mari kita cek kerapian kalian dan kebersihan kelas ya. Silahkan, dasinya sudah lengkap semua? Sudah. Oke, terus lengannya yang masih ditekuk-tekuk dirapikan ya. Ya, oke. Terus rambutnya yang masih kelihatan dibenerin dulu. Karena rambut itu adalah aurat. Terus silahkan cek kanan kiri apakah masih ada sampah. Kalau ada dibuang dulu ya. Sudah bersih? Sudah. Oke, kalau sudah Bu Ainin absen dulu ya. Ani Rodita, Husniatul Ulwiyah, Luna Marta Putri, Nadia Firdaus. Sakit apa? Demam. Ada suratnya ya? Ada. Oke. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air pada Indonesia, mari kita menyanyikan Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Silakan kalian berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Pada pertemuan kali ini kita memasuki bab baru, yaitu manusia dan perubahan dengan subbab materi perubahan sosial. Ya, jadi pernahkah kalian melihat anak kecil yang sedang bermain kelereng, bola bekel, dakon? Pernah? Pernah. Nah, apakah permainan tradisional tersebut masih dipermainkan sampai saat ini? Jarang. Kenapa? Jadi perubahan sosial itu terjadi ketika ada perbedaan dulu dan sekarang. Kalau dulu kan anak-anak suka bermain yang tradisional itu, kalau sekarang lebih suka bermain HP. Nah, jadi anak-anak setiap peristiwa yang terjadi di kehidupan kita, baik itu kecil maupun besar, itu merupakan perjalanan hidup masyarakat. Dengan kita memahami masa lalu, kita dapat belajar dari pengalaman, sehingga kita dapat membuat keputusan yang lebih baik di masa yang akan datang. Tuh
pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu ada 4. Yang pertama, peserta didik dapat memahami makna perubahan sosial. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah bentuk dan contoh perubahan sosial. Apakah hari ini kalian sudah siap mengikuti pelajaran? Siap. Kita lakukan ice breaking dulu ya. Bu Ainin punya games. Sebentar. Jadi silahkan kalian berdiri dulu. Kalau Bu Ainin bilang sakit, kalian pegang perut. Ya, kalau Bu Ainin bilang sekat, kalian hubungkan 2 jari. Kalau Bu Ainin bilang sikut, kalian pegang sikut. Kalau Bu Ainin bilang sikat, baru kalian ambil. Oke, bisa dimulai ya. 1, 2, 3. Sakit. Sikut. Sekat. Sikut. Sikut ya. Oke, lagi. Sakit. Sikut. Sikat. Oke, perhatikan ya. Mari kita melakukan aktivitas diam sejenak. Kalian pejamkan mata, kemudian kalian tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan secara perlahan. Ya. Kemudian coba kalian ingat-ingat apa yang terjadi di sekitar kalian. Nah, apakah kejadian tersebut juga terjadi di masa lalu? Ada yang bisa jawab? Saya sekarang melihat semua hal secara online, seperti pembelajaran online dalam bentuk Zoom. Iya, sekarang pembelajaran bisa dilakukan secara online ya, gak harus tatap muka. Gitu. Oke, jadi anak-anak, setiap kejadian di hidup kita itu merupakan sejarah yang sangat penting. Bayangkan kalau tidak ada perubahan di masa kini, apa yang akan terjadi? Ya. Kalau tidak ada perubahan, belajar masih lewat buku. Kalau sekarang kan bisa lewat online seperti YouTube. Iya, kalau tidak ada perubahan, hanya belajar lewat buku. Kalau sekarang bisa belajar lewat YouTube. Sekarang mari kalian amati video ya. Saya mungkin kita bangunkan dengan suara alat HP kita. Mulai dipikirkan suruh ke HP dulu, update media sosial. Dan habis mari langsung berangkat ke sekolah naik ojek online. Dan kalau mau jajan tinggal bersepakat. Semua lewat HP kita. Tapi gimana sih kita kalau kita dulu semakin teknologi ini belum ada. Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal bukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 90-an? Pastinya banyak yang jauh lebih enak dari sekarang. 10 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi bangun diri semenjak waker, kalau kita harus pakai telepon buat musik. Sementara kalau mau main musik kita harus pakai alat DJ buat main piring yang bakalan tidak bakal pergi sejalan kaki kalau jauh berjauhan seru sangat ribet. Tapi kenapa sekarang tidak punya? Bagaimana bisa semua hal yang hidup ini dimasukin ke hati kita yang kecil? Jadi ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat kirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya mulai jadi lebih cepat dan praktis. Lebih banyak input dan tipe data-data masih ditulis di kertas dan satu CD bisa nyimpen data sampai dengan 19 meter bukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang itu udah biasa banget memiliki memori 1 tera. Padahal kalau jadi bukan kertas juga bakal mesti Gunung Everest ini tinggi. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, sama ujungnya ke satu temuan yang penting banget, internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi besar kencang. Dulu juga kita harus bioskop dan panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan bisa tidak online. Bahkan udah ribuan film sih ditonton lewat sebelah tangan. Untuk belajar dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ambil uang. Di zaman YouTube bank itu lagi sistem barter alias sudah segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank udah masuk HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, dan juga orang punya lebih dari satu. Saking banyak pengguna HP, semua smartphone aktif di
dari pembelajaran tadi, apa yang kalian temukan dari video pembelajaran tersebut? Ada yang tahu? Ya, boleh apa? Saya menemukan bahwa sekarang membuat kita lebih mudah daripada zaman dulu. Iya, sekarang lebih mudah daripada zaman dulu. Ya, ada lagi apa yang kalian ditemukan? Ya, apa? Video itu menunjukkan mungkin semua aktivitas kita bisa mulai dengan HP dari bangun tidur sampai bangun. Iya, semua aktivitas hanya lewat HP ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya pakai HP ya gitu. Oke, dari video tadi apa saja informasi yang baru kalian ketahui? Ya, apa? Saya baru melihat itu ternyata alat musik dulu ternyata sebesar itu. Oh, baru tahu ya kalau alat musik dulu sebesar itu. Kalau sekarang lewat HP pun bisa ya. Oke, ada lagi yang baru diketahui? Oke ya. Iya, 1 TB data sama tingginya dengan 3 gunung Everest ya kalau ditumpuk dengan kertas. Oke, selanjutnya Bu Ain akan jelaskan perubahan sosial lewat slide presentasi PPT. Oke, sekarang kalian tebak nama dulu. Siapa ini? Insinyur Soekarno. Betul. Yang ini siapa? Bapak Pendidikan. Namanya loh siapa? Ada yang tahu? Iya? Iya, Ki Hajar Dewantara ya. Kemudian yang ketiga ini Tamaran. Duda, kok tahu? Vira di sosmed. Iya, sama. Kalau di beranda TikTok saya juga sering muncul ini ya. Ini benar, ini siapa sih ini? Prata Marhan. Dia pemain sepak bola. Ya, ini juga termasuk contoh perubahan sosial ya. Kalau dulu orang dikenal sebagai jasa ya dan perjuangannya. Kalau sekarang lebih terkenal karena viral di TikTok ya. Bener, ini terkenal karena pemain sepak bola, tapi juga dia lebih terkenal karena yang lagi viral gosip rumah tangganya ya, kayak gitu. Kemudian perubahan sosial. Perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, Selo Sumarjan merumuskan perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, selanjutnya bentuk dan contoh perubahan sosial. Ya, itu ada 4. Yang pertama, perubahan berdasarkan waktu. Ada evolusi, ada revolusi. Kalau evolusi itu perubahan yang terjadi secara lambat. Contohnya, ya dari masyarakat yang berburu ini kemudian pindah ke masyarakat agraris. Nah, itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan beribuan tahun gitu ya. Kemudian yang kedua ada revolusi, yaitu perubahan yang terjadi secara cepat. Nah, secara cepat ditemukannya mesin. Nah, itu kan akhirnya tenaga manusia digantikan dengan mesin semua ya, kayak gitu. Kemudian ini industri 4.0, ditemukannya HP. Semua kegiatan ada di HP ini ya, musik, belanja, semua ada di HP. Kemudian ada perubahan berdasarkan cakupan, ada perubahan kecil ya, yaitu perubahan yang terjadi pada sebagian kecil masyarakat saja, tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur masyarakat. Contoh perubahan pada mode rambut. Misalnya sekarang mode yang lagi ngetren tuh rambut mulet ya atau butterfly ya, kayak gitu. Kan itu ya bener lagi ngetren, tapi kan tidak semua orang memotong rambutnya seperti itu, ya kan? Kemudian yang kedua, perubahan besar, yaitu perubahan yang terjadi pada sebagian besar masyarakat ya, dan atau aspek kehidupannya. Contoh upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah pada masa setelah kemerdekaan. Jadi setelah kemerdekaan itu kan dibangun besar-besaran ya, dibangun dalam aspek ekonomi, pendidikan, transportasi, nah kayak gitu. Kemudian perubahan berdasarkan perencanaan. Ada perubahan direncanakan.
Nah, itu perubahan yang terjadi atas kehendak dan perencanaan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Contohnya, gerakan menggunakan kantong belanja berbahan kain. Tujuannya untuk mengurangi limbah plastik. Kemudian perubahan tidak direncanakan, yaitu perubahan yang terjadi tanpa usaha yang sengaja dilakukan oleh masyarakat. Contohnya, munculnya kebiasaan negatif penggunaan media sosial. Kalau sekarang kan sebutannya netizen, ya, sebutannya netizen. Nah, netizen itu biasanya suka menyebar berita hoax gitu ya. Kemudian apalagi sekarang ada AI, tahu ya? Jadi gambar diubah menjadi video seolah-olah ngomong, tahu ya? Nah, makanya kalian harus pinter-pinter mencari informasi yang benar. Kemudian perubahan berdasarkan arah perkembangan, ada perubahan progres, ada perubahan regres. Perubahan progres yaitu perubahan yang menuju arah kemajuan. Contohnya, berubahnya pola pikir dan kesadaran masyarakat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang B, perubahan regres, yaitu perubahan yang menuju arah kemunduran. Contohnya, berubahnya kesadaran dan sikap masyarakat terhadap alam seiring dengan perkembangan zaman. Mungkin dari penjelasannya Bu Ainin ada yang ditanyakan. KM secara, mau bertanya. Bertanya apa? Tadi kan munculnya penemuan baru manusia diganti mesin. Nah, gimana cara masyarakat mengembangkan diri agar bisa bertahan hidup? Pertanyaannya sangat bagus. Nah, bisa kayak gini, kan kalian tidak harus kerja di pabrik kan? Ya, tidak harus. Kalian mengikuti perkembangan zaman saja. Kan sekarang yang lagi banyak itu kan orang-orang membuat video TikTok, kemudian mendaftar afiliasi, tahu afiliasi. Jadi kalian mempromosikan barang orang lain, kemudian ditaruh di keranjang kuning, tahu keranjang kuning TikTok. Nah, kemudian kalau ada orang yang klik terus belanja, kan kalian nanti akan mendapatkan komisi. Nah, kayak gitu caranya. Atau bisa juga kalau orang tua kalian ada yang berdagang, ada. Nah, kalian bisa membantu, kalian jualin lewat aplikasi Shopee. Nah, kan kayak gitu loh contohnya. Oke, sekarang Bu Ainin kasih kalian LKM secara berkelompok ya. Nah, kan pertemuan kemarin Ibu sudah kasih kalian lembar observasi untuk mengetahui gaya belajar kalian, apakah kinestetik, apakah visual, apakah auditori. Oke, sekarang Ibu kasih. Silahkan kalian baca soalnya ya. Kalau ada yang tidak mengerti silahkan ditanyakan ya, jangan malu-malu. Kenapa? Kalau malu sesat di jalan. Oke, silahkan dibaca soalnya ya. Ini kelompok visual ya, buat mind mapping atau peta konsep ya tentang pengertian perubahan sosial, bentuk dan contoh perubahan sosial. Jadi kamu cari dulu materinya di buku paket, kemudian kamu kerjakan. Perintahnya apa? Perintahnya buat gerakan sederhana yang menggambarkan dampak positif dan negatif perubahan sosial. Iya, jadi kan kalau di buku paket dampak positif dan negatifnya itu ada 3 kan masing-masing. Kalian boleh memilih, mungkin cuma 2 gerakan, dampak positif 2 gerakan, dampak negatif 2 gerakan, itu boleh kayak gitu ya, terserah kalian. Terus nanti ada narasinya ya, kira-kira siapa yang narasi? Ini. Ada. Oh, kamu narasi, oke. Iya. Kalau misalkan gerakannya itu tambah nggak apa-apa sih. Tambahnya gimana? Maksudnya kan cuma disuruh 2, ini kita buat 3. Oh, dibuat 3 ya, gak apa-apa, terserah kalian, bebas. Yang ini apa soalnya? Ini disuruh buat kelompok ciptakan jingle. Iya, ciptakan jingle atau lagu singkat tentang penyebab perubahan sosial. Nah, ini kalian punya 2 pilihan. Kalian menciptakan nada sama liriknya sendiri, semuanya kalian ciptakan sendiri, atau pilihan yang kedua, kalian hanya mengubah lirik saja. Misalkan lirik lagu Balonku ya, Balonku ada 5, nadanya sesuai Balonku, tapi liriknya diganti dengan penyebab perubahan sosial. Nanti dampak positifnya kalian sudah ketemu kan ya. Jadi rencana gerakannya mau berapa saja? Mama
5. Apa saja 5 itu? Yang dua ekor dampak masuk sini yang dua, dampak negatifnya dua, Kesimpulannya 1. Ini kalian rencananya mau lirik saja kan tadi ya? Iya. Ya, lagu apa? Naik beca. Naik beca. Gimana itu? Versi perubahan sosial. Sayang. Oh iya, iya ya. Waktu tinggal 5 menit ya. Oke. Nah, untuk menentukan kelompok siapa yang maju dulu, Ibu pakai aplikasi ini ya. Aplikasi acak online. Oke, sudah siap ya? Sudah. Oke, mari kita hitung. 1, 2, 3. Kelompok siapakah? Auditori. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok auditori akan mempresentasikan lagu Naik Becak dengan versi perubahan sosial. Oke. 1, 2, 3. Penyebab perubahan sosial ada 2. 1 faktor internal, 2 faktor eksternal. Masyarakat makin padat, muncul penemuan baru. Semua manusia berkembang diri. Kadang ada konflik terjadi dalam warga, membawa perubahan pada aturan bersama. Nilai lama bergeser, norma pun ikut berubah. Itulah tanda perubahan sosial. Interaksi dengan alam, kadang bencana datang. Wilayah tempat tinggal pun harus ditata ulang. Hubungan budaya lain, tren luar ikut masuk, membawa pengaruh di kehidupan kita. Hidup terus berkembang, mari kita bijak dalam hadapi zaman. Ambil yang positif, hindari yang negatif, agar kita tetap sejahtera. Sangat menarik ya. Oke. Sebentar sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan di kelompok lain ya. Silahkan diarahkan untuk kelompok lain untuk bertanya. Ya, ada yang tanya. Ya, mengapa bencana alam disebut perubahan sosial ya? Kenapa? Karena bencana alam memaksa masyarakat menyesuaikan cara hidupnya, seperti membangun rumah tahan gempa, pindah tempat tinggal, atau mengubah sistem mata pencaharian. Oke, terima kasih. 1, 2, 3. Bapak siapakah? Visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan LKM kelompok visual yang berjudul perubahan sosial. A. Pengertian perubahan yang terjadi pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. B. Bentuk perubahan sosial berdasarkan waktu. 1. Evolusi masyarakat pedalaman yang jauh dari pusat keramaian. 2. Revolusi industri berdasarkan cakupan. 1. Perubahan kecil, perubahan yang terjadi pada sebagian aspek kehidupan saja. 2. Perubahan besar, pembangunan pasca kemerdekaan. Oke. Berdasarkan perencanaan. 1. Direncanakan pemberian dukungan dalam bentuk pengumpulan petisi. 2. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan menampilkan gerakan sederhana tentang perubahan sosial. Dampak negatif. 1. Kesenjangan sosial. Namun, perubahan sosial juga menciptakan jurang antara si kaya dan si miskin.
2. Hilangnya gotong royong atau individualisme. Gotong royong mulai hilang, digantikan dengan sikap individualis. Oke anak-anak, bagaimana perasaan kalian hari ini? Oke, sekarang Ibu akan kasih kalian lembar refleksi belajar ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Selanjutnya, Ibu akan kasih kalian tantangan ya. Jadi tantangannya itu dipilih secara acak ya. Jadi ini ya, ini sudah Ibu tulis nama-nama kalian. Nanti bebek-bebek ini yang maju ke start dulu, yang menang silahkan maju ya. Ngapain majunya? Yaitu menceritakan perubahan sosial kalian yang terjadi antara dulu dan sekarang gitu ya. Oke, siap ya. Ini pemilihan secara acak ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, siapa ini yang maju duluan? Husni. Oke, silakan Husninya maju ke depan ya. Ya, silahkan kamu ceritakan perubahan sosial dulu dan sekarang yang pernah kamu alami itu bagaimana ya. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan perubahan sosial yang saya alami. Saya dulu belanja ke pasar, tapi sekarang saya bisa lewat online seperti Shopee, TikTok karena harganya lebih murah dan banyak promonya. Dan juga barangnya bisa langsung diantar ke rumah, Bu. Oh iya, jadi kalau dulu kamu belanjanya lewat pasar, kalau Iya. sekarang belanjanya sering ke Online. online. Oke, tepuk tangan. Terima kasih ya. Ibu akan kasih kalian evaluasi tertulis. Tujuannya apa? Untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Ya, ini dikerjakan juga ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Setelah Bu Ainin cek, alhamdulillah ternyata jawabannya banyak yang benar ya. Oke, sudah. Itu artinya kalian sudah memahami materi pelajaran pada pagi hari ini. Sekarang bermain game. Jadi nanti ada tantangannya, kalian harus menjawab soal. Nanti dijawab bareng-bareng ya. Pernah bermain game ini? Belum. Oke, gak apa-apa. Sekarang ini pertanyaannya. Ya, perubahan sosial dapat diartikan sebagai A. Pergantian kekuasaan dalam suatu negara. B. Pergeseran struktur dan pola kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu. C. Pergantian kurikulum sekolah setiap tahun. D. Pergantian musim secara berkala. Apa kira-kira? D. Oke. Iya, pinter. Selanjutnya, nah, ada yang bisa menyimpulkan materi pada pagi hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Oh iya, silahkan. Dari berbagai perubahan yang terjadi, kita harus dapat menjadi generasi yang siap menghadapi perubahan dan membawa dampak positif bagi lingkungan kita. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya pertemuan kita akan membahas perubahan sosial di masyarakat Indonesia di era modernisasi. Jadi silahkan kalian baca buku paketnya dulu ya. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan untuk ketua kelas menutup doa ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Baik. Bu Ain mohon maaf apabila ada salah kata, salah bicara ya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.